Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk ketua kelas bisa minta tolong memimpin doa. Siapa ya ketua kelasnya? Saya, siapa Mas namanya? Farhan. Oh iya, Mas Farhan, silakan dipimpin doanya ya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, agar diberi kemudahan dan kelancaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mas Farhan sudah memimpin doa. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Nanti kalau Bapak panggil namanya satu-satu bisa angkat tangan sama bilang hadir ya. Baik, Bapak. Nazla Soima Sweta Widodo, Hadir Pak. Adiba Ilmi Ramadhani, Hadir Pak. Ayu Retno Pertiwi Kusumaningrum, Hadir. Muhammad Farhan Maulana, Hadir, Pak. Muhammad Israfil Fahmi, Hadir Pak. Bella Haren Sabrina, Hadir Pak. Zaskia Nur Haliza, Hadir Pak. Afza Sanjeda Putri, Hadir Pak. Anasya Audia Mailani. Hadir. Baik, hadir semua ya, nggak ada yang izin. Iya Iya, Pak. Pak. Ini kok tak lihat-lihat lemes semua ya? Sudah sarapan belum? Belum. Kenapa belum sarapan? Bangkong. Kesiangan. Iya. Ya nanti sarapannya waktu istirahat ya. Iya. Biar kita gak lemes, kita ice breaking dulu ya. Mau nggak? Mau. Oh ya. Untuk ice breakingnya nanti kalau Bapak bilang pegang kepala, kalian pegang kepala ya. Kalau pegang telinga, pegang telinga. Tapi kalau nggak ada kata pegangnya, jangan dipegang ya. Iya. Bisa berdiri semuanya biar fokus, biar kita tambah semangat. Baik, kita pemanasan dulu ya. Pegang kepala, pegang telinga, pegang mulut, pegang hidung, telinga. Loh, kok ada yang salah ini? Oh iya. Nggak fokus Belum ya? makan. Iya, siapa tadi yang salah? Mas siapa namanya? Fahmi. Oh, Mas Fahmi. Sama itu yang di belakang siapa ya? Bella Pak. Oh, Mbak Bella. Oh iya. Fokus ya, fokus ya. Kita mulai Pegang. lagi. Ya. Pegang kepala. Pegang pundak. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang mata. Telinga. Hidung. Nggak fokus ini. Ya Allah. Ya, ini terakhir ya, yang fokus ya, biar nanti pelajarannya semangat semua. Pegang pundak, pegang telinga, pegang mulut, pegang kepala, pegang mata, kepala. Tuh. Belum fokus Pak. Ya udah, gimana? Udah semangat semua? Sudah. Baik, bisa duduk semuanya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi. Untuk sebelumnya ada yang sudah tahu? Belum. Saya kasih tahu sedikit aja ya. Kita akan mempelajari tentang menganalisis karakteristik lapisan-lapisan bumi dan juga menjelaskan dinamika batuan dan tanah. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang apa itu litosfer, sama apa itu batuan-batuan dan kandungan mineralnya itu apa aja. Nah, nanti
kalau pembelajaran sudah dimulai, Bapak minta tolong untuk kalian mendengarkan secara seksama dan kalau bisa dicatat ya. Karena nanti di akhir kelas akan ada kesimpulan dan juga kuis. Bisa dipahami semua? Bisa. Kalau nggak jelas bisa langsung tanya aja ke gurunya supaya kalian nggak bingung. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan kepada guru selanjutnya. Baik, selamat siang anak-anak. Siap. Tadi sudah semangat ya habis ice breaking bersama Bapak Suki. Sudah. Jadi kita sekarang akan memasuki inti pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai karakteristik lapisan-lapisan bumi. Nah, jadi bumi yang kita tempati itu tidak hanya tersusun dari satu lapisan saja, melainkan bumi itu terdiri dari beberapa susunan lapisan-lapisan yang dari lapisan terluar hingga lapisan terdalam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai lapisan-lapisan bumi yang biasanya kita sebut dengan litosfer. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu nggak sih apa itu litosfer? Atau pernah dengar tentang litosfer? Saya Ibu. Oke, silakan. Lapisan litosfer itu lapisan terluar bumi, Ibu. Nah, ada lagi yang Saya. bisa menambahkan? Ya, silakan. Litosfer tersusun dari batuan hulu. Oke, ada lagi? Saya Bu, Ya, apa silakan. itu sama dengan lempeng-lempeng? Karena saya pernah baca sekilas. Oke, benar sekali ya anak-anakku. Jadi, Ibu bisa jadi kalian sudah bisa menangkap bahwa litosfer itu jadi kalian sudah bisa menangkap bahwa litosfer itu berasal dari lapisan yang terluar dan tersusun oleh batuan, juga berkaitan dengan lempeng-lempeng. Langsung saja Ibu jelaskan. Jadi litosfer itu berasal dari kata litos yang artinya batuan dan sphaira yang artinya lapisan. Nah, litosfer ini itu adalah kulit bumi yang padat yang menjadi tempat kita berpijak setiap harinya. Lapisan ini terbentuk dari mineral dan batuan. Ketebalan litosfer itu mencapai tidak sama di setiap wilayahnya. Di daratan, ketebalannya bisa mencapai sekitar 70 km dan di dasar samudra itu ketebalannya hanya mencapai sekitar 5 sampai 10 km. Nah, di sini kalian tahu nggak sih kenapa lapisan ini tuh sangat penting? Tidak. Oke, jadi lapisan ini tuh sangat penting karena litosfer adalah tempat terjadinya berbagai aktivitas geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan pembentukan pegunungan. Nah, lapisan ini tuh sangat rapuh sehingga pecah menjadi beberapa bagian-bagian besar yang biasanya kita sebut dengan lempeng tektonik. Nah, lempeng-lempeng ini tuh bergerak secara perlahan dan pergerakan inilah yang membuat bumi itu bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan. Nah, jadi litosfer ini itu tidak hanya lapisan biasa tetapi juga bagian bumi yang sangat aktif dan berperan penting dalam kehidupan manusia. Gitu anak-anak, apakah paham? Paham. Selanjutnya kita masuk ke struktur lapisan bumi. Secara umum, struktur lapisan bumi itu terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu ada kerak bumi, selubung bumi, dan inti bumi. Nah, kita akan belajar yang dari lapisan terluar terlebih dahulu ya. Jadi kerak bumi itu biasanya merupakan lapisan terluar dari bumi yang padat dan itu menjadi tempat kita berpijak setiap harinya. Nah, lapisan ini itu sangat rapuh, lalu juga tersusun dari unsur silikon dan aluminium. Biasanya lapisan ini bisa disebut dengan lapisan sial. Ketebalannya itu mencapai
70 km. Lalu itu untuk yang di daratan, dan kalau yang di samudra itu 5-10 km. Apa ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Iya. Belum Ibu. Kita lanjut ke bawahnya kerak bumi, yaitu ada selubung bumi. Selubung bumi itu juga bisa disebut dengan mantel. Nah, selubung bumi atau mantel ini itu terletak di bawah lapisan bumi, kedalamannya sekitar 1.200 km. Nah, lapisan ini tersusun dari unsur silikon dan magnesium, sehingga biasanya lapisan ini disebut dengan lapisan sima. Jadi kalau tadi ada lapisan sial, yang ini lapisan sima. Jangan sampai ketukar ya anak-anak. Iya. Mantel ini terdiri dari batuan pedotit dan eklogit yang bersifat padas tapi plastis, sehingga dapat mengalir sangat lambat dalam waktu geologis. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu yang paling dalam, ada inti bumi. Nah, inti bumi sebelumnya ada nggak sih yang pernah dengar tentang apa itu inti bumi? Saya Ibu. Oke, silakan. Inti bumi itu yang ada di dalam banget itu kan Bu, yang suhunya sangat panas. Saya tuh pernah lihat di film dokumenter gitu. Terus bentuknya kayak bola api besar gitu. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Menurut saya inti bumi itu berisi logam cair yang panas gitu. Nah, benar sekali anakku. Jadi, inti bumi itu suhunya sangat panas dan terdiri dari sebagiannya itu bahannya dari besi. Nah, inti bumi adalah lapisan terdalam yang terletak pada kedalaman sekitar 2.300 km. Sekitar 2.900 km hingga 6.400 km. Nah, lapisan ini tersusun dari unsur nikel dan besi. Jadi biasanya disebut dengan nikel. Kalau tadi ada sial, ada sima, yang ini nikel. Nah, inti bumi itu terbagi menjadi dua inti utama, yaitu inti luar yang bersifat cair dan inti dalam yang bersifat padat. Nah, suhu inti bumi ini sangat panas anak-anak, bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Inti luar yang cair itu menghasilkan medan magnet bumi, yang mana itu medan magnet bumi itu bisa melindungi bumi dari radiasi yang berbahaya seperti matahari. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Silakan, San. Kalau inti bumi sepanas yang digambarkan tadi, mengapa inti bumi itu tidak meleleh ataupun hancur? Oke, bisa kita beri tepuk tangan untuk Mas Farhan ya. Jadi pertanyaannya ini sangat menarik anak-anak. Kenapa bumi tidak meledak padahal inti bumi itu sangat panas ya? Nah, jadi karena inti bumi itu memiliki suhu yang sangat tinggi, tapi bumi tidak meledak dikarenakan adanya tekanan yang sangat luar biasa besar dari lapisan-lapisan di atasnya. Nah, ini yang membuat inti bumi itu tetap stabil di tempatnya dan tidak terjadi ledakan seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, Mbak Tata. Izin bertanya Ibu, apa manfaat inti bumi untuk kehidupan kita? Nah, jadi manfaat inti bumi itu bisa menghasilkan medan magnet. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, medan magnet itu menghasilkan seperti pelindung raksasa untuk bumi kita, untuk terhindar dari radiasi-radiasi yang berbahaya seperti sinar matahari. Nah, kalau semisal nggak ada medan magnet ini, nanti atmosfer kita itu bisa rusak dan mengganggu kehidupan yang berlangsung di bumi kita. Jadi itu sangat penting ya untuk bumi kita. Ada yang ingin bertanya lagi anak-anak? Tidak, Ibu. Tidak Ibu. Selanjutnya kita sudah selesai belajar tentang lapisan-lapisan bumi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang batuan. Batuan itu memiliki tiga jenis utama. Nah, di sini ada nggak sih yang bisa sebutin dulu apa itu tiga jenis batuan? Saya Ibu. Oke, silakan. Yang pertama itu ada jenis batuan beku, yang kedua itu ada jenis batuan sedimen, yang ketiga itu ada jenis batuan metamorf. Itu adalah tiga jenis batuan utama.
Bisa beri tepuk tangan untuk Mbak Afsa. Nah, jadi benar sekali ya seperti yang disebutkan oleh Mbak Afsa. Kalau batuan itu terdiri dari 3, ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Nah, di sini saya akan jelaskan dan memberikan contohnya agar kalian lebih mudah paham tentang batuan. Di sini saya memiliki 3 batu. Yang pertama, bisa dilihat? Bisa kelihatan nggak? Bisa. Ini adalah batuan basalt. Batuan basalt itu termasuk salah satu dari batuan beku luar. Nah, batuan ini terbentuk dari lava yang keluar dari permukaan bumi dan membeku secara cepat. Nah, pembekuan yang cepat itu membuat tekstur dari batu ini halus dan juga berwarna lebih gelap. Jadi ini ya, bisa dilihat. Ada yang mau pegang? Ya. Silakan. Iya, warnanya gelap. Oke, saya lanjutkan ya. Yang kedua, saya punya batu arsir tufa. Nah, batu ini tuh termasuk salah satu batu sedimen. Di mana sedimen itu biasanya terbentuk karena batuan lainnya itu terangkut oleh air, angin atau es. Dan itu biasanya mengendap lalu mengeras. Nah, ciri khas batu sedimen itu dia tersusun dari butiran dan lapisan. Lalu yang ada yang mau lihat? Saya, Bu. Kasar ya teksnya. Iya. Agak halus gitu. Kita lanjut ke yang ketiga. Ibu di sini punya lempung sabak. Nah, lempung sabak ini termasuk salah satu contoh dari batuan metamor. Sabak sendiri itu biasanya terbentuk dari batuan sebelumnya yang berubah dikarenakan suhu dan tekanan dari bumi. Tekanannya yang sangat tinggi gitu. Nah, batuan ini itu memiliki ciri khas permukaannya ciri khas padat dan keras. Lalu permukaannya itu biasanya bisa terbelah menjadi lembaran tipis gitu. Ada yang ingin tanyakan? Tidak, Tidak, Ibu. Ibu lanjut ya. Ya. Oke. Di sini ada contoh-contoh lainnya dari batuan. Nah, kenapa sih batuan ini tuh penting bagi kita? Kita harus belajar batuan tuh kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Jadi batuan ini tuh sangat penting bagi kita karena dia tuh sangat dekat untuk kehidupan kita. Contohnya kayak batuan granit itu bisa jadi bahan bangunan. Lalu ada yang batuan marmer itu bisa jadi lantai atau enggak jadi dekorasi. Lalu juga ada batuan kapur itu bisa jadi bahan baku semen. Itulah kenapa batuan ini tuh tidak hanya penting di geologi tapi juga penting bagi kehidupan kita sehari-harinya. Nah, Ibu lanjut materi terakhir kita hari ini, yaitu ada mineral. Mineral adalah bahan padat anorganik dengan komposisi kimia, yang artinya dia tidak dapat dari makhluk hidup ya. Mineral utama seperti kuarsa dan fluorspar menyusun sebagian besar batuan beku dan metamor. Kalau bisa kita ibaratkan seperti kue, mineral ini tuh batuan itu adalah kuenya, terus mineral ini adalah bahan-bahan penyusunnya. Jadi mineral ada yang menyusun batuan. Nah, berdasarkan perannya dalam batuan, mineral diklasifikasikan menjadi 3 macam. Ada mineral utama, mineral sekunder, dan mineral aksesoris. Nah, mineral utama itu biasanya komponen penentu nama batuan. Misalnya kuarsa pada granit. Kalau mineral sekunder itu terbentuk dari pelapukan mineral primer
misalnya klorid dan biotit. Kalau mineral aksesoris itu jumlahnya sedikit, kurang dari 5%, tetapi masih penting. Seperti contohnya adalah zirkon yang digunakan untuk penentuan umur batuan. Seperti itu. Apa ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, hari ini materi kita sudah selesai. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya. Siap untuk tugasnya? Siap. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu berisikan 3 anak ya. Ibu mau tanya, Ya, kalau silakan. untuk penentuan kelompoknya itu pilih sendiri atau ditentukan sama ibu ya? Mungkin untuk penentuan kelompoknya bisa tergantung deretannya saja ya. Jadi deretan 1 kelompok 1, deretan 2 kelompok 2, deretan 3 kelompok 3. Nah, di sini Ibu akan membagikan topik-topik untuk kelompok kalian. Kelompok 1 mendapat topik tentang kerak bumi, kelompok 2 topik tentang selubung bumi, kelompok 3 topik tentang inti bumi. Nah, di sini tugasnya apa sih? Tugasnya itu kalian membuat peta konsep yang simpel aja ya, peta konsep. Nah, nanti kalian presentasikan ke depan kalau sudah selesai. Paham anak-anak? Paham. Oke. Waktunya hanya 5 menit. Jadi digunakan dengan baik untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Oke, Ibu kasih kertasnya ya untuk mengajarkan sekarang. Oke, mungkin kalian bisa berkumpul di kelompoknya masing-masing supaya enak mengerjakannya. Siapa sih enggak? Iya, awal. Mantel luar. Mantel luar. Mantel luar ya sih. Bagian dalam. Mantel bagian dalam. Bisa begini nggak sih? Kayak kan bentuknya peta konsep loh ya. Oh gini loh. Ini. Yang 3 loh. Ini enggak sih piring terus. Ya. Apa batuan? Bagian dalam di luar ya, di Bisa luar. Bu. Di paling bawah di dalam. Barangkali ada yang perlu kertasnya lagi bisa ambil di depan ya. Baik Ibu. Nama kelompok. Ayo. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Bebas. mineral utama. Yang kedua mineral sekunder. Aku lapisan yang transfer itu dibagi menjadi Golongan oh ya yuk inti di sini ya. dan nikel yang mana dua titik dua apa wes Logo. apa ini mantap Logo. segini rek ya apa apa itu
Oke. Nama kelompok ya. Matahari. Gak usah gak sih? Namamu siapa? Iya. Ya serius. Siapa? M dengan suku ya kan? Mencapai yang kedua. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Gak ada sih. Waktunya Waktunya tinggal berapa menit? Tinggal 2 menit lagi ya. Bentar Ibu. Oh. Bentar ya Ibu. Sebentar ya Ibu. Kalau jelasin nggak? Wah. Lapisan terdalam. Yang paling dalam ya. Kamu meragukan saya ini satu. Oh. Lapisan terluar atau siang. Kamu meragukan saya ini satu. Oke, tinggal 1 menit lagi ya anak-anak. Iya Ibu. Yang kedua, yang ketiga. Silikon. Oke. Maksud Sudah semua belum anak-anak? Sudah. Sudah. Siap-siap buat presentasi? Sudah. Mau ibu yang tunjuk atau Ya. kalian yang mengajukan diri? Kita saja. Mengajukan diri. Saya. Mengajukan diri. Sebenarnya bersemangat sekali ya. Oke, silakan maju untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Lapisan Bumi. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Anasa Audia Melani. Saya Saskara Aliza. Saya adalah Hayan Sabrina. Dan ini adalah Hasil dari kerja kelompok kami. Kelihatan. Kelihatan. Oke, yang pertama ini kita ada gambarnya. Ini kayak lapisannya situ. Nah, karena kita ke bagian inti, jadi ini yang diarsir itu ada nomor 3 dan 4. Yang nomor 3 itu inti luar, dan yang nomor 4 di sini itu inti dalam. Jadi ini yang paling bawah, lapisan ketiga, 2 dan 1. Jadi inti luar itu adalah lapisan yang tersusun atas cairan logam besi dan nikel yang panas dengan derajat 2200 derajat Celcius dan tebal rata-rata 2000 km. Sedangkan inti dalam lapisan di pusat bumi dengan suhu paling panas mencapai 3000 derajat Celcius, hampir sama dengan suhu matahari. Inti dalam terdiri dengan logam besi nikel, diameter rata-rata 2000 km. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah berani maju. Silakan juga. Terima kasih. Nah, kelompok 3 penampilannya sangat bagus sekali ya. Nah, sekarang karena waktunya sudah hampir habis, untuk kedua kelompok lainnya bisa dipresentasikan besok minggu selanjutnya. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan terlebih dahulu
Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, tinggal. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, setelah dari pembelajaran tadi kita akan masuk sesi kuis dan kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri saya akan tunjuk salah satu anak untuk menyimpulkan dari pembelajaran tadi atau yang sudah menulis catatan tadi dari awal sampai akhir pembelajaran. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau mengajukan diri terlebih dahulu? Abdul saja itu Bapak. Karena tidak ada yang mau mengajukan diri, tunjuk-tunjukan, Bapak akan saya pilih terlebih dahulu saja. Mbak Atiba, silakan maju. Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Tiba Ilmi. Udah pada tahu semua kan aku ya? Sudah. Nah, berdirinya saya di sini ya, mau menyimpulkan penjelasan yang dijelaskan sama Bu Rara tadi. Nah, kesimpulan yang saya catat dari materi yang telah dijelaskan bahwa bumi memiliki struktur berlapis yang terdiri dari kerak bumi atau litosfer, mantel, dan inti bumi. Setiap lapisan memiliki karakteristik ketebalan serta susunan material yang berbeda-beda. Litosfer merupakan lapisan paling luar yang padat dan menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas geologi seperti gempa bumi, gunung api, dan pergerakan lempeng. Nah, di bawahnya terdapat mantel yang bersifat lebih plastisin dan berperan dalam pergerakan magma serta lempeng tektonik. Sementara itu, inti bumi merupakan lapisan terdalam yang tersusun dari logam seperti besi dan nikel dengan suhu yang sangat tinggi. Selain memahami lapisan bumi, kita juga tadi menjelajahi bahwa batuan dan tanah terbentuk melalui proses alam yang berlangsung terus-menerus. Batuan juga mengalami siklus perubahan dari batuan beku, sedimen, hingga metamorf. Sedangkan tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan yang dipengaruhi oleh iklim, organisme, dan waktu. Dengan memahami karakteristik lapisan bumi, batuan, dan tanah, kita dapat lebih mengerti fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, serta pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Baik, terima kasih untuk tepuk tangannya untuk Mbak Atiba. Terima kasih Mbak Atiba yang sudah menjelaskan materi kesimpulan tentang materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis. Harap teman-teman, harap anak-anak untuk mengambil ponsel masing-masing, bisa men-scan untuk kodenya yang Bapak akan kirim. Bentar ya. Nah, bisa scan ya. Belum, Mbak. Nah, bisa scan ya anak-anak. Kurang besar. Kurang besar. Kami maju. Gitu, Pak. Ada yang terkendala anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Bapak. Sudah masuk semua anak-anak? Sudah.
Baik, Bapak jelaskan terlebih dahulu. Ini ada 5 soal. Nanti juara 1, 2, dan 3 akan Bapak kasihkan hadiah yang berupa nilai. Nanti nilainya sendiri Bapak akan kasih, dan kita kasih tahu Bapak akan kasih sendiri. Harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh yang mana. Sudah ya, saya Bapak mulai ya. Ya. Baik, nomor 1, lapisan bumi yang tersusun dari silikon dan aluminium disebut. Yang tadi mendengarkan pasti tahu. Ya, masih ada yang salah ya teman-teman. Ayo tadi yang salah kemana tadi? Ayo. Baik, baliknya. Yang kedua, bagaimana sifat mantel yang plastis mempengaruhi pergerakan lempeng? Ayo yang mana? Gak terlalu serius gitu. Tadi menggunakan atau tidak? Ayo. Yang tulisannya kecil loh, Pak. Nggak kelihatan. Iya. Iya, kelihatan loh, Pak. Masa? Oh iya. Oh, masih ada yang salah. Ayo. Ayo. Nggak memperhatikan ini. Baik, selanjutnya. Soal ketiga, apa yang mungkin terjadi pada kehidupan jika medan magnet ini melemah atau menghilang? Yang 1, A. Suhu bumi akan meningkat drastis karena hilangnya medan magnet. B. Bumi akan kehilangan gaya gravitasi. C. Radiasi dapat mengancam kehidupan manusia. D. Kehidupan tidak akan terpengaruh karena atmosfer sudah cukup melindungi. Yang mana? Yang A yang warna merah, yang B warna kuning. Nah, aku siapa ini yang salah? Ini. Siapa? Oh, Pak Bella masih memimpin yang Keren. baik. Nah, dan Bapak, setelah mempelajari 3 jenis batuan, beku, sedimen, dan metamorf, contoh pemanfaatan kehidupannya sehari-hari adalah A. Granit hanya sebagai hiasan, batu pasir tidak berguna, marmer untuk patung. B. Granit untuk makanan, pasir untuk bahan bakar, marmer untuk pakaian. C. Granit untuk unik, batu pasir untuk kosmetik, marmer untuk kertas. D. Granit untuk lantai, batu pasir untuk bahan bangunan, marmer untuk meja. Ayo. Yang mana? Oh, semangat. Satu lagi. Siapa ini? Satu lagi, ayo. Saya ngaku enggak ini. Tidak mendengarkan ini kayaknya ya. Aku, Pak. Siapa? Waduh, baca tadi gimana yang bagus loh. Kali itu, Pak. Ayo, nomor 5, mengapa mempelajari komposisi mineral dalam batuan itu penting? Yang A, karena mineral hanya menentukan warna batuan. B, karena dapat mengetahui geologi umur batuan serta potensi sumber daya. C, karena semua jenis mineral tinggi sebagai batu permata. D, karena sekedar untuk hobi koleksi batuan dan mineral. Mbak Diba, Mbak Diba. Iya. Ayo tidak belajar, guys. Wah, benar sekali. Hore. Ayo, penentuan siapa yang juara 1, 2, dan 3. Untuk juara 3 sendiri, Mbak Auza. Juara 2, Mbak Nazra. Tepuk tangan. Yang pertama adalah Deng. Dia masuk 5. Baik. Terima kasih. Selamat untuk juara 1, 2, dan 3, Mbak Bella, Nazla, dan Mbak Afza. Tepuk tangan teman-teman. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya. Untuk materi pertemuan berikutnya kita akan, harap dicatat, materi berikutnya kita akan membahas tentang biologi dan kehidupannya sehari-hari, dampak dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bisa kalian cari terlebih dahulu dari Google, YouTube, atau apapun bisa untuk pembahasan lebih lanjutnya untuk saat temuan. Baik, kelasnya
untuk kelasnya saya tutup hari ini kurang lebih. Semoga ilmu kita yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi